Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Pribadi. Di video ini kita bakal unboxing laptop lagi, dan ini adalah salah satu laptop yang rare item juga, banyak kalian tanyakan. Ini adalah Huawei MateBook 14. Kebetulan ini ada yang kirimin ke aku. Jadi kalau kalian lagi cari Huawei MateBook 14 yang super rare item ini, silahkan ditonton videonya. Kita bakal bahas di dalam video ini, guys. Oke, yang pertama kita bakal unboxing dulu unitnya. Oke, ini dia dari segi dashboardnya. Kalau dashboardnya sendiri ini warnanya putih, mirip dengan Huawei MateBook X Pro ya, atau seri flagship dari Huawei. Dan MateBook 14 ini kalau kita lihat dari kelasnya, ini memang berada di kasta tengah-tengah, guys, atau kelasnya middle ya. Kalau di kelas atas itu ada X Pro, kelas bawahnya ada D series, dan kelas menengahnya itu berbentuk angka atau MateBook 14. Walaupun sekarang kalau bisa kita lihat di marketplace tuh banyak laptop-laptop yang D series itu sekarang udah pakai prosesor yang bahkan sama atau lebih bagus dari seri MateBook 14 ini. Tapi kalau dilihat dari secara kelas, Huawei MateBook 14 ini masih di atas seri D series, guys. Jadi ya kita bakal bahas untuk Huawei MateBook 14 yang datang kali ini seri yang 2022 kalau nggak salah ya. Nanti kita cek lagi, karena ini masih pakai yang prosesor Core i5 seri G7 ya. Kalau seri sekarang kan udah seri 13, kalau ini masih seri 11. Kita bakal langsung coba unboxing aja apa yang kita dapetin di unit kali ini, guys. Yang pertama kita dapetin kabelnya kayak gini ya, kemudian kita juga dapetin unitnya Huawei MateBook 14. Yang aku suka dari Huawei MateBook 14 ini, dari segi warnanya tuh berbeda, guys. Baik dari seri X Pro maupun seri D ini juga warnanya berbeda. Ya, kalau seri D series itu warnanya keabu-abuan, kalau ini perpaduan kayak ada birunya, ada abunya. Kemudian dari segi catnya ini juga kayak ada tekstur pasirnya. Nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kalian pegang langsung atau lihat langsung, ini bakal kelihatan bedanya kalau di compare dengan varian D series. Kemudian kita juga masih dapetin chargernya, guys, yang 65 watt ya, yang original bawaan Huawei-nya. Dan tidak lupa kita masih dapetin yang namanya buku panduan ya, masih lengkap. Ini ada panduannya, ada juga yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. That's it. Ini semuanya bisa dibilang masih dalam keadaan full set. Kita bakal singkirin semuanya dulu dan kita bakal fokus ke bagian laptopnya, guys. Oke, kita balik lagi, dan ini unitnya Huawei MateBook 14 varian 1135G7 Core i5 ya. Ada beberapa hal yang aku suka dari laptop ini, bahkan ini merupakan laptop yang bisa dibilang dari segi casingnya ini mirip banget flagship, lebih mirip ke bagian tipe series X Pro dibandingkan dengan seri middle. Begitupun kalau di compare dengan laptop-laptop sekelasnya. Kenapa demikian? Yang pertama, laptop ini udah menggunakan layar yang super bezel-less ya, dan kalian bisa lihat hampir nggak ada bezelnya. Bezelnya tuh full dari kanan, kiri, dan atasnya ya, hanya ada bagian bezel kecil di bagian bawahnya. Walaupun begitu ya, ini pastinya mengorbankan yang namanya webcamnya ada di bagian bawah sini. Nah, yang membedakan dengan varian D series, kalau varian D series itu bezelnya masih nonjol, guys, bezelnya masih 3D. Tapi kalau ini, karena ini sebenarnya yang seri 14S-nya itu adalah touchscreen, sementara ini bukan touchscreen tapi versi yang lebih terjangkaunya, layarnya masih sama dengan varian 14S yang jauh lebih mahal, guys ya, walaupun nggak touchscreen. Dari segi bezelnya ini udah menyatu, jadi kayak nggak ada bezel sama sekali. Nggak cuma dari segi looknya yang ini full screen parah, guys, dari segi spesifikasi layarnya juga ini udah bagus, menggunakan layar 2K, dan ini juga udah menggunakan 100% sRGB color gambutnya. Jadi kalau kalian misal seorang content creator, editor, atau mungkin ya seorang yang menyukai kualitas layar yang bagus, laptop ini cocok untuk kalian. Sebelum kita bahas ke hal-hal lainnya, aku bakal spill dulu harganya ya ke kalian.
karena memang ini sekarang udah terjangkau untuk ukuran laptop yang bisa dibilang dari segi kualitasnya ini masih bagus parah untuk dipakai di tahun 2024. Untuk harga secondnya ini hanya 6 jutaan aja guys, dan ini dalam keadaan full set. Udah aku cek juga, ini masih dalam keadaan oke, nggak ada minus sedikit pun, dan ini juga udah dilapisi pelindung ya di bagian touchpadnya ya. Jadi overall ini laptopnya masih bagus banget guys dari segi kemulusan dan juga performanya. Oke, tadi kita udah bahas dari bagian layar, kita bakal bahas dari bagian modelnya dulu kali ya. Untuk dari segi modelnya juga sekali lagi aku tadi bilang ini miripnya lebih ke X Pro. Dia dari segi dimensinya walaupun dirilis tahun 2022 guys, tapi dari segi dimensinya ini bukan kayak varian D series yang tahun 2022 juga. Ini udah 3:2, jadi lebih mengkotak kayak gini, kayak laptop-laptop sekarang. Dan dari segi build quality-nya juga ini di atasnya varian D series, menggunakan full aluminium. Ya, walaupun D series juga menggunakan aluminium, tapi kalau kalian pegang secara langsung, dari segi feel-nya itu beda guys. Ya, kemudian dari segi touchpad-nya juga udah gede ya, touchpad-nya udah gede. Udah backlit juga. Kemudian dari segi port-portnya juga ini masih tergolong lengkap untuk laptop setipis ini guys. Dan ini laptopnya termasuk ringan, hanya 1,5 kg aja. Itu dari segi modelnya ya. Dan kalau bisa kita lihat di bagian logonya, ini logo Huawei-nya udah model kekinian, jadi bukan yang kecil lagi ya. Kalau yang model-model dulu kan masih Huawei yang kecil, kalau ini udah model yang gede kayak gini. Dan ini juga ada gloss-nya ya, ada finishing gloss di bagian logonya guys. Oke, kemudian kita bakal bahas dari segi jeroannya guys. Untuk Huawei MateBook 14 ini masih sama dengan varian D series sebenarnya. Dari segi prosesornya ini menggunakan Core i5 1135G7 ya, sebuah prosesor middle end, hemat daya, enak dipakai untuk harian, masih sanggup untuk editing juga. Jadi ini bisa dibilang ya cocok untuk kalian seorang editor pemula, atau misalkan kalian pengen untuk kegiatan harian, kuliah dan lain sebagainya, laptop ini sanggup untuk menemani kalian. Dan untuk RAM-nya juga ini udah 8 GB dan udah dual channel. Yang lainnya di bagian SSD-nya, SSD dari Huawei MateBook 14 ini juga udah 512 GB, jenisnya SSD NVMe. Ya, itu sekilas dari segi spesifikasinya. Lalu untuk harian gimana bang? Untuk hariannya, laptop ini memang dari segi spesifikasinya mirip D series, tapi kalau kita pakai untuk contohnya membuka aplikasi berat atau untuk editing, ini lebih lancar dibandingkan dengan varian D14 ataupun D15. Kemudian yang aku rasain, karena ini menggunakan dual fan guys ya, ini menggunakan dual fan, jadi dari segi suhunya ini lebih stabil dibandingkan dengan D series. Dan ini juga ada satu fitur yang nggak dipunyai di laptop D series atau Huawei D series, yaitu performance mode ya. Artinya walaupun menggunakan spesifikasi sama, tapi performance mode di Huawei MateBook 14 ini dapat meningkatkan performa lumayan signifikan kalau misalkan kalian lagi pakai untuk kegiatan yang lumayan berat, contohnya editing ya. Jadi ini adalah fitur yang nggak dipunyai di laptop-laptop low end-nya Huawei. Sementara Huawei MateBook 14 ini dengan harga yang sangat mirip dengan D series, ini udah dapetin banyak banget, termasuk fitur yang jarang ini, yaitu performance mode. Nah, kemudian hal yang aku suka dari laptop ini yaitu di bagian speakernya. Mungkin aku udah sering bahas ya, speaker di MateBook 14 ini adalah salah satu speaker terbaik yang ada di kelas laptop 10 jutaan ya, untuk kelas laptop middle end ya. Dari segi suaranya ini udah mirip-mirip kayak seri flagship, dan kalau di compare dengan D series ya suaranya lumayan jauh. Aku udah pernah bikin video komparisinya antara MateBook 14 dan D14, kalian bisa cek sendiri. Memang dari segi suaranya ini jauh lebih jernih dan kerasanya lebih surround sound guys dibandingkan dengan D series. Jadi overall laptop ini ya, walaupun dari segi spesifikasinya mirip-mirip dengan D14 atau varian D series, tapi dari segi fitur, dari segi model, kemudian dari segi looknya, ini lebih mirip ke varian flagshipnya Huawei guys, dengan harga yang masih sangat terjangkau kalau kita compare dengan seri-seri laptop Huawei yang kelas bawah.
Oke guys, mungkin itu aja ya. Kita nggak bakal bahas secara detail karena aku juga udah pernah review laptop ini. Ini hanya perkenalan aja. Misalkan kalian lagi cari, karena banyak juga yang nyari review laptop ini atau unit ini cukup rare item. Kalau kalian nggak percaya, silahkan dicek aja di marketplace, dan ini unitnya ready. Silahkan kalau tertarik langsung klik aja di kolom deskripsi. Oke, terima kasih guys buat teman-teman yang udah pada nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.